nggak sih 2026 rupiah diramal bakal KO? Jadi, alasannya itu karena vibes global lagi nggak asik. Geopolitik panas, ekonomi Cina letoy. Bukan cuman emas guys, ini US dollar, terus dolar Singapura, baht Thailand, Malaysia ringgit, itu semuanya naik guys. Ini bukan isu Indonesia sahaja. Ini amaran untuk seluruh dunia. Bila rupiah jatuh nilai sampai tahap macam ni, ramai orang ingat ini masalah negara. So, kalau teman-teman yang punya logika berpikir makroekonomi di sini paham, negara jauh lebih diuntungkan ketika mata uangnya melemah. Tapi kan oposisi tai kucing pengennya apa? Demonstrasi kalau dolar naik, dolar menguat, demonstrasi, dia nggak paham. Penukaran di Malaysia sekarang lumayan tinggi. Per satu ringgitnya itu sekarang 4.150. Jadi kalau di sini punya gaji 5.000 ringgit, ya lumayan juga 20 juta. Mata uang Indonesia semakin melemah, kata si Benek, itu malah bagus para sahabat. Tetapi buat impor, tetapi bukan untuk krisis moneter menjadi inflasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang rupiah semakin hari semakin melemah para sahabat. Kenapa kok ringgit semakin kokoh dan bersaing dengan dolar para sahabat? Bahkan pengamat politik yang terkenal dekat Indonesia yang bernama si Benek para sahabat mengatakan kalau rupiah ini melemah merupakan peluang bagi ekspor Indonesia ke US ataupun ke negara-negara lainnya itu sangat menguntungkan. Iya benar, sangat menguntungkan. Tetapi yang ditakutkan kalau terjadi semacam dekat Iran yang mata uangnya tak ada nilainya para sahabat. Bahkan ada turis daripada Indonesia datang ke Iran menukar uang 200 US dollar hanya setara mendapatkan 200 juta kalau dirupiahkan duit Indonesia katanya para sahabat. Wow, besar banget ya para sahabat. Bahkan geopolitik juga mengingatkan, memberikan alarm kepada Indonesia. Apakah Indonesia yang selanjutnya? Indonesia harus merangsang ekonomi ke depannya biar banyak investor-investor menanam modal dekat Indonesia para sahabat. Dan para sahabat ingin penasaran seperti apa perkembangan mata uang Indonesia dan perkembangan nilai tukar uang ringgit sekarang para sahabat. Kita simak sama-sama, apa-apa benda boleh komen di bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita langsung ke videonya. Let's go. Ini bukan isu Indonesia sahaja. Kejatuhan. Ini amaran untuk seluruh dunia. Bila rupiah jatuh nilai sampai tahap macam ni, ramai orang ingat ini masalah negara. Tak. Hakikatnya inilah masalah sistem global. Sistem fiat yang digunakan di seluruh dunia. Indonesia, Amerika, Europe, Asia, semua guna sistem fiat yang sama. Duit fiat tercipta dari hutang, riba menjadi asas ekonomi. Bila sistem ni goyang, seluruh negara menjadi hamba. Kaya makin kebal, rakyat marhain makin lemas dan tenggelam. Apa yang kita kena tahu, ini bukanlah kegagalan satu negara. Bahkan inilah bukti kegagalan sistem fiat, sistem riba yang memang nak memiskinkan manusia, menghancurkan manusia. Kalau korang masih nak pertahankan, nak bela sistem riba, sistem fiat ni, lah terpulang pada korang. Tapi jangan terkejut kalau sistem ni terus berulang dan akhirnya sampai ke tempat kita. Guys, tolong follow akaun TikTok ni dan sharekan seramai mungkin kepada orang yang tak tahu
tentang bahaya dan bahana sistem riba, sistem fiat yang kita hidup hari ini. Indonesia berarti banyak utangnya ya? Kalah telak dari tetangga, rupiah terlemah di Asia, nyaris Rp17.000 per dolar Rupiah AS. terlemah di Stabilitas Asia. kian rapuh. Pada awal perdagangan 19 Januari tahun 2026, rupiah melemah ke 16.925 per dolar AS. Hasil ini menjadikan rupiah sebagai mata uang dengan pelemahan terbesar di Asia. 17. Ironisnya, kejatuhan rupiah terjadi di saat dolar AS melemah, momen yang seharusnya dimanfaatkan mata uang negara berkembang. Bahkan Vietnam, Korea Selatan, dan Filipina yang ikut melemah pun masih terlihat lebih tahan banting dibanding rupiah. Perbandingan ini Lebih menegaskan tahan bahwa banting. tekanan rupiah bukan sekadar sentimen global, melainkan masalah kepercayaan yang kian disorot pasar. Di saat rupiah tertekan, di mana peran pemerintah dalam menjaga stabilitas nilai tukar? Guys, kemarin rupiah jatuh ke level terlemah sepanjang sejarahnya, yaitu sempat menyentuh level 16.877 terhadap US dollar. Ini level yang bahkan lebih parah dibandingkan level 98. Ada beberapa hal yang menyebabkan ini ya. Yang pertama itu ada statement dari The Fed, Bank Sentral Amerika, bahwa mereka kelihatannya ini jadi hawkish lagi nih. Jadi kebijakan easy money atau ekspektasi pasar bahwa The Fed itu akan melakukan penurunan suku bunga dengan jangka waktu yang cepat di tahun 2026 ini belum tentu kejadian. Terus juga dengan adanya geopolitical tension menyebabkan orang-orang itu kembali lagi membeli US dollar karena masih dianggap sebagai salah satu aset safe haven. Nah, selain itu juga ada concern mengenai kondisi fiskal Indonesia, guys. Di mana ada ketakutan bahwa defisit anggaran kita itu bisa menyentuh angka 3% Defisit terhadap anggaran. GDP kita, gitu. Nah, 3% ini merupakan ambang batas gitu ya, yang biasanya tuh nggak boleh dilewatin. Terus pertanyaan selanjutnya bakal kemana nih rupiah kita nasibnya selanjutnya? Ini tadi pagi aku barusan cek dolar index atau DXY. Memang ada penguatan dari sekitar minggu terakhir Desember sampai awal Januari itu dia menguat ya dari level 97,6, terakhir itu tadi pagi di level 99 gitu. Nah, memang ini kelihatannya ada tren penguatan dolar seperti yang tadi udah aku bahas. Nah, selama US dollar masih menguat, ini otomatis akan menimbulkan tekanan terhadap mata uang lainnya. Jadi kalau aku bilang sih untuk jangka pendeknya akan tergantung dari intervensi BI sendiri bagaimana nih ya, akan intervensi sebanyak apa dan seagresif apa dalam menyelamatkan rupiah. Nah, terus untuk jangka menengah dan jangka panjang, terutama untuk investor global ya, kalau mereka ngelihat memang tidak ada perubahan fundamental terhadap outlook kebijakan fiskal kita ke depannya, dan defisit anggaran ini kelihatannya akan terus melebar gitu ya, terutama ke area-area yang dianggap tidak produktif, ya agak susah sih gitu untuk mereka akan membeli atau membuat inflow lagi ke sini gitu loh. Jadi hal-hal ini sih memang harus diamati ke depannya. Gimana menurut kalian? Yuk komen. Hah? Malaysia kembar dengan Indonesia? Bukan, kembaran kita adalah Filipina. Sekarang aku lagi di Filipina dan let's explore Filipina. Ternyata Filipina itu kembarannya Indonesia banget. Manila kembaran itu Jakarta, bukan Kuala Lumpur guys. Kuala Lumpur udah terlalu maju untuk kita. Bisa dilihat dari suasana jalan dan kabel listriknya. Sekarang aku mau ke Queen Cafe dengan tema serba pink. Jadi kafenya serba pink, kostum kita menyesuaikan. Di sini menunya lucu-lucu dan aku sempetin foto-foto juga. Selanjutnya kita ke Venice Grand Canal Mall untuk hunting, body care, dan kuliner dan juga foto-foto. Menurutku mall ini mirip banget dengan Eropa. Arsitektur Eropa gitu kayak di Itali. Pokoknya kalau kamu ke Filipina, kamu harus banget ke mall ini. Dan aku cobain naik motor yang kita duduk di samping itu loh guys. Rasanya kayak angin semua. Ini dia suasana jalan di malam hari. Ya cukup kayak Indonesia lah. Jadi kamu setuju kan kalau kembaran Indonesia itu adalah Filipina, bukan Malaysia? Atau kamu kurang setuju? Breaking news guys, hari ini emas melonjak drastis ya saat pembukaan hari Senin ini langsung Dolar, ringgit, yuan naik gila-gilaan. Emas guys. Tapi Ini tidak US dengan dollar, terus dolar Singapura, baht Thailand, Malaysia ringgit itu semuanya naik guys. Sebenarnya bukan mereka yang naik guys. Rupiah kita guys turun drastis ya, melemah sangat signifikan. Terus ini emas gila banget guys, naik 2% guys. Ini gua kasih lihat kalian ya grafiknya ya. Ini emas guys, gila banget nih, langsung spike ya. Ini tiba-tiba melonjak drastis saat perdagangan dibuka ya. Ini kan kalau minggu kemarin kan masih tutup ya. Ini hari Senin. Ini hampir 2% guys. Ini gila banget nih. Ini gila banget guys. Bukan cuma emas ya guys. Ini US dollar ini udah mau 17.000 guys. Bentar lagi nih. Ini naik 0,6% guys. Dalam waktu sehari guys. Nih tuh nge-spike dia. Bener-bener gila ini. Dan bukan cuman US dollar guys, ini banyak nih
Ini MYR ini maksudnya ringgit Malaysia ya. Terus CNY ini yuan Cina. THB ini baht Thailand guys. Gila banget nih. Ini naik semua guys. Maksudnya ini terhadap IDR semua ya. Ini IDR tuh. Baht Thailand terhadap IDR. Maksudnya apa guys? Terhadap rupiah ya. Jadi rupiah kita nih benar-benar melemah drastis guys. Jadi ini sebenarnya udah darurat guys. Maksudnya ini bukan mengada-ngada ya. Ini setiap hari guys. Setiap hari rupiah kita tuh melemah. Terus harga emas melonjak drastis. Ini bahaya banget. Ini pasti bentar lagi kita tuh akan terjadi inflasi guys. Ini pasti cepat atau lambat langsung ke kantong kita semua ya. Ini bahan-bahan pokok, bahan apapun lah. Semuanya bakal naik guys. Ini karena ini setiap hari guys. Ini nih benar-benar literally spike naiknya tuh tanpa henti. Bukan yang naik pelan-pelan gitu, bukan. Ini langsung naik gitu guys. Jadi ya ini sebenarnya bahaya guys. Ini bahaya banget ya buat negara kita ya, terutama di mata uang yang lemah. Ya kita ini semakin lama semakin melemah terhadap mata uang itu. Belum lagi emas yang gila-gilaan nih melonjak ya, karena kemarin kan yang US itu mau caplok Greenland, Iran chaos, terus kemarin Venezuela presidennya ditangkap ya. Intinya banyak guys, itu semua akumulasi ya. Jadi makanya kenapa rally emas ini dan kenaikan mata uang, bukan kenaikan mata uang tapi pelemahan rupiah kita terhadap mata uang lain itu semakin tinggi guys. Jadi ya gimana ya, kita punya mata uang yang lemah banget guys. Ini bahaya sih. Terus emas yang naiknya udah nggak stop, bahkan perak juga guys. Perak lebih gila lagi guys. Ya jadi itulah guys, kalian hati-hati ya, stay safe dan jangan kaget kalau inflasi dekat-dekat ini ya guys. Gawat nggak sih 2026 rupiah diramal bakal KO? Jadi alasannya itu karena vibes global lagi nggak asik. Geopolitik panas, ekonomi Cina letoy, dan perdagangan dunia rame sama drama. Gak cuma itu, dari dalam negeri pun bebannya juga numpuk. Impor energi mahal, utang dolar makin sesek, dan industri lokal makin ngos-ngosan. Utang dolar BCA makin juga sesek. memprediksi 2026 rupiah ada di sekitar 16.800 karena surplus dagang yang udah mulai menipis. Ada harapan kalau The Fed nurunin bunga. Tapi kalau Trump gaspol tarif baru, ya kita harus siap-siap mental aja. Intinya, rupiah lagi butuh penjagaan ekstra biar nggak tumbang terlalu dalam. Jadi gimana nih? Kalian siap menghadapi 2026 dengan segala Biar drama tidak yang ada? tumbang terlalu dalam. Nah, ini logika orang Indonesia banyak ngaco nih. Ini ada hubungannya dengan nilai tukar. Kalau pabrik-pabrik lu mau bangkit, artinya harga produk-produk microwave. Kalau jadi inflasi gimana, Benek? Setrika, Jangan made in ngaco. America. Mobil, sepatu, baju made in America itu harus mahal atau harus murah? Harus murah. Tapi kalau $1 setara 20.000 rupiah, orang Indonesia nggak bakal tuh impor dari Amerika. Mahal. Kalau dolar terlalu kuat, Amerika Serikat, pabrik-pabriknya tidak akan kompetitif. Makanya Cina senang mata uangnya lemah. Sehingga dia bisa ekspor barang-barang yang murah. Barang Cina ke Indonesia dianggap murah dibanding baju made in Indonesia sendiri. Karena apa? Dimanipulasi mata uangnya. Amerika dirugikan. So kalau teman-teman yang punya logika berpikir makroekonomi di sini paham. Gak masuk, Benek. Jauh lebih Produk China yang murah itu dengan kualitasnya juga. Oposisi tai kucing pengennya apa? Demonstrasi kalau dolar naik, dolar menguat, demonstrasi. Dia nggak paham. Kalau dolar menguat itu kabar baik buat Indonesia. Kalau Indonesia bisnisnya Kabar berorientasi baik. ekspor. Kalau rupiah melemah itu kabar baik. Tadinya kita ekspor baju nilainya $1.15.000. Karena rupiah melemah $1 jadi 20.000. Pengusaha Indonesia yang ekspor jadi happy, jadi seneng. Pendapatan mereka sama-sama $1 nih satu baju. Tapi zaman dulu cuma dapat Rp15.000. Tapi sekarang karena rupiah terus melemah, satu baju bisa dapat Rp20.000. Nah teman-teman kalau pengusaha punya logika itu pasti ngerti. Oh ini yang diincar sama Donald Trump. Kalau pabrik-pabrik manufacturing di Amerika Serikat mau bangkit, dolar harus melemah. Dan cara dolar melemah dengan cara apa? Paling gampang, ya lu turunin suku bunga lu. Jadi banjir duit di market dolar biar melemah. Dan Donald Trump udah berulang kali, lu bisa lihat nih di Wall Street Journal. Dia bilang apa? Banyak orang yang seneng dolar itu kuat. Tetapi sebenarnya you make a hell lot of more money kalau dolar itu weak, lemah. Jadi teman-teman, kalau kita rakyat Amerika Serikat memiliki dolar yang kuat, inilah hal yang akan terjadi. Itu kedengaran bagus. Tapi turis-turis males datang ke Amerika. Overprice. Lu gak bisa jualan traktor, lu gak bisa jualan truk, lu gak bisa jual apapun karena harga barang Kayak kokori ini, mahal karena si Benek ini. terlalu kuat. Ujung-ujungnya apa? Ini bakal menghancurkan ekspor Amerika Serikat.
Dan ujung-ujungnya kalau ekspor Amerika Serikat terluka, hancur lebur, ujung-ujungnya manufacturing, industri-industri, lapangan kerja pasti ikut hancur juga guys. Makanya teman-teman jangan heran ketika Donald Trump naik jadi presiden, dia udah punya goal bring back manufacturing to Amerika, bangun pabrik-pabrik di Amerika Serikat. Mau gak mau pada saat yang sama dia juga harus berusaha menghancurkan nilai tukar dolar supaya negara Amerika Serikat bisa menjadi negara ekspor. Penukaran di Malaysia sekarang lumayan tinggi. Per satu ringgitnya itu sekarang 4.150. Jadi kalau di sini punya gaji 5.000 ringgit, ya lumayan juga 20 juta. Itu bersih ya. Kalau untuk potongan ada, tapi tidak terlalu banyak. Gua agak takut gengs, ternyata Pertama ke Iran shock banget. $200 Nuker uang ternyata banyak banget uangnya, seget bergepok-gepok itu banyak banget. Jadi gua agak serem diikutin sama orang takutnya. 200 juta Iran. Jadi gengs, emang mata uang Iran tuh jadi salah satu yang terendah di dunia. Per Januari 2025 aja, 1 US dollar sama dengan 900 sampai 1 juta Iranian rial. Karena saya dulu hanya melihat patokan nilai tukarnya dari Google Finance. Dan nilai realnya tuh sungguh jauh berbeda. Nah ternyata untuk ngeceknya tuh ada websitenya sendiri gengs. Akhirnya saya sadar, kalau cari info tentang real life-nya di Iran nggak bisa dari Google. Better nanya sama orang yang udah pernah langsung ke Iran. Insya Allah lebih valid infonya. So selama perjalanan dari airport ke rumah teman, deg-degan banget, takut dirampok. Selalu waspada kalau ada yang deketin. Padahal mah selama perjalanan dari airport, ketemunya tuh sama orang-orang yang baiknya Masya Allah banget. Kalau penasaran dengan fakta-fakta di dunia yang lain, tetap ikuti perjalanan backpacker keliling dunia ya gengs. Hehehe. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak memang tidak dinafikan. Memang apa ya para sahabat, nilai mata uang kita semakin hari, semakin minggu, semakin bulan para sahabat, kok nilai tukarnya semakin melemah. Ini yang ditakutkan, yang diberi alarm oleh negara-negara se-Asia ini, yang ditakutkan Indonesia. Karena perkiraan setiap harinya nilai tukar para sahabat itu mengalami kelemahan terus, dan termasuk apa ya, utang yang ada dekat Indonesia itu selalu ditambah, dan bunga pun sudah tak mampu untuk bayar hutangnya para sahabat. Malah Bapak Prabowo di tahun 2026 ini, di tahun 2025 sudah dianggarkan untuk menarik hutang lagi di tahun 2026. Tetapi dekat media para sahabat, mereka selalu mengatakan ekonomi Indonesia masih stabil. Sedangkan masyarakat sudah takut, sudah darurat Indonesia ini. Sudah lebih macam di krisis moneter di tahun 1998. Ini sudah $1 mencecah 17.900, ada 17.880 para sahabat. Bahkan mata-mata uang yang apa ya, yang selalu kalian hina, ringgit Malaysia, sekarang kalian itu tepuk jidat para sahabat. Karena apa? Ringgit Malaysia sekarang setiap hari, setiap minggu itu selalu rekodnya itu selalu naik gitu para sahabat. Jadi kalau yang dikatakan TKI yang punya 5.000 ringgit sekarang sudah mendapatkan 20 juta uang Indonesia para sahabat. Oh, memang sangat untung lah bagi TKI ataupun TKW yang bekerja dekat Malaysia untuk saat ini. Tetapi juga takut para sahabat, apa yang terjadi, apa yang berlaku di suatu hari saat nanti dekat Indonesia, takutnya sama dengan Iran para sahabat. Iran sekarang mata uangnya $1 berkiraan apa ya, 1 dirham ya, 1 dirham ya tadi, 1 dirham mata uang Iran itu para sahabat, itu apa, 0 rupiah kepada dolar. Itu yang ditakutkan para sahabat. Nanti ditakutkan nanti uang Indonesia 0 rupiah, itu yang ditakutkan. Jangan mengumum dengan perbandingan dengan ekspor impor Indonesia dengan AS yang dikatakan Benek itu. Aduh, aku lah gak tahu. Semoga Indonesia boleh memberikan merangsang ekonominya dan juga bisa menarik investor-investor asing bersahabat, mempercayai Indonesia lagi agar tidak bengkrat Indonesia ini. Mungkin videonya sampai di sini bersahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya.
Mohon dibenarkan di kolom komentar undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.